Ini salah satu pemain yang paling ditunggu-tunggu untuk ditonton. Dia sebagai kiper refleksnya luar biasa, kayak si Mike Nan gitu ya, luar biasa. Tapi di satu sisi dia sangat menghibur dari olah bolanya ya, dengan kakinya, dengan passing-passingnya, gocekannya, terus dia berani keluar gawang juga. Wah, gua nggak sabar ngelihat Onana. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Selamat berakhir pekan. Di konten sebelumnya gue bilang bahwa Andre Onana dan Mkhitaryan akan diperkenalkan di hari Senin. Ternyata sumber yang gue baca ngaco. Andre Onana kemarin sudah diperkenalkan secara resmi. Dan di Twitternya Andre Onana dia bilang gini, saya sangat berbahagia bergabung dengan klub baru ini, Inter. Saya ingin berterima kasih kepada presiden, seluruh direksi, manajer, dan semua orang yang ada di tim ini yang membuat mimpi saya menjadi kenyataan. Andre Onana sejauh ini masih menjadi tanda tanya, masih menjadi bahan diskusi banyak pihak ya. Apakah dia akan menjadi pemain inti? Gue juga udah bahas di konten sebelumnya. Dan untuk sejarah Andre Onana, dia masa kecilnya ada di akademinya Eto'o, terus dia pindah ke Ajax, ke Barca dulu, terus ke Ajax dan lain-lain. Teman-teman bisa tonton, di search saja coba Cerewetin Bintang atau apa, pokoknya ceking Gita Onana gitu. Mungkin harusnya sih ketemu. Yang mau gue bahas hari ini adalah perbandingan statistiknya teman-teman. Coba kita lihat ya, ini dari Squawka News. Ada perbandingan skill keeper antara Onana dengan Handanovic. Coba kita lihat dari clean sheet dulu deh. Ternyata untuk dari sisi clean sheet, tidak kebobolan, Samir Handanovic lebih banyak nih di tahun 2020-2021. Untuk save-nya, Andre Onana lebih tinggi, walaupun ya nggak tinggi-tinggi banget. Berdua nih jelek juga ya save mate-nya, membuat penyelamatannya. Kebobolan ya, Handanovic lebih tinggi. Handanovic aneh ya memang, dia banyak clean sheet tapi banyak kebobolan juga. Long ball akurasi, ini dia. Kemarin di grup Cerewetin Inter ada dari si Kenny ngasih lihat gitu ya video-video cuplikan Onana. Dia bisa kaki kiri, bisa kaki kanan, long ballnya bagus, terus dia agresif maju ke depan. Ya, Onana sih memang berbakat, tapi agak berbahayanya setelah dia kena skorsing 1 tahun itu dia penampilannya jauh menurun ya. Kalau teman-teman, jadi menurut teman-teman gimana nih supaya dia meningkatkan fisiknya, mengembalikan refleksnya? Ini sih sebetulnya yang berbahaya. Bagaimana mengembalikan performa awalnya si Onana? Karena kalau dilihat dari ability-nya luar biasa bagus sih. Oke, lanjut. Long ball attempt, artinya percobaan untuk tendangan jarak jauh gitu ya, umpan jarak jauh. Onana terlalu tinggi ya. Berarti Handanovic memang lebih bagus dalam hal bola-bola pendek, lebih pede gitu ya. Untuk passing akurasinya Handanovic lebih tinggi juga. Tapi kalau dilihat-lihat secara umum memang statistiknya Onana sama Handanovic ini mereka tinggi di hal-hal yang sama, rendah di hal-hal yang sama ya. Tapi yang membedakan Handanovic sejauh ini untuk jumlah clean sheet-nya sama jumlah kebobolannya lebih tinggi. Tapi itu tipis. Yang paling jauh adalah di long ball attempt dan di pass attempt. Artinya si Onana lebih banyak terlibat dalam permainan, dalam build up. Karena ini lebih banyak percobaan passingnya nih. Wah, ini yang menarik. Ternyata Onana ini kiper modern udah sejak lama juga ya. Tapi memang karena dia main di Liga Belanda jadi nggak begitu banyak mendapat sorotan. Terlebih dia sempat skorsing selama 1 tahun. Nah, ini juga ada statistik yang cukup menarik teman-teman. Coba gua full screen. Kalau yang makin ke atas itu adalah cross collected, artinya mengambil bola dari umpan-umpan crossing. Kalau yang di bawah itu adalah goal save above average. Ini adalah penyelamatan gitu ya, penyelamatan gawang di atas rata-rata gitu. Jadi kalau yang ke atas adalah motong bola crossing, kalau yang bawah ini penyelamatan secara umum. Nah, Onana, teman-teman lihat itu. Ada di kanan, mentok di kanan, artinya dia penyelamatannya paling banyak di antara kiper-kiper lain. Ini di tahun 2019-2020 di puncak permainan dia. Tapi dia nggak terlalu tinggi, artinya dia jarang motong bola crossing. Nah, kalau dilihat-lihat, Donnarumma pun ada di tinggi yang sama. Di situ ada Mike Nan bahkan lebih di sebelah kiri. Jadi dia masih ada di rata-rata kiper bagus dalam hal penyelamatan umpan silang. Semoga ini bukan karena kelemahan ya, dia jarang motong umpan silang, mungkin karena backnya tinggi-tinggi jadi dia nggak perlu melakukan motong bola gitu. Tapi kalau dari jumlah penyelamatan, gile, dia mentok di kanan teman-teman, lebih tinggi dibandingkan yang lain.
Ini ada juga dari statsbomb.com untuk grafiknya Onana. Shot stoppingnya dia tinggi banget, positioning errornya dia tinggi. Berarti dia sering positioning error kali ya teman-teman ya. Goalkeeper agresif distance, udah cukup agresif sampai ke 18 nih. Kemudian pass into danger, dikit dia pass into dangernya. Passing yang menyebabkan berbahaya dikit, tapi dia sering error teman-teman ternyata. Nah kalau yang ini cara bacanya, kalau kotak itu artinya free kick atau penalti, kemudian segitiga itu assist, kemudian lingkaran itu header, kemudian kalau yang segi 6 itu artinya shoot gitu ya. Nah kalau warnanya semakin ada warnanya itu berarti semakin berbahaya gitu. Nah ini penyelamatannya dia. Ada banyak banget penyelamatan dari segitiga, dari bulat gitu ya, dari segi 6. Itu artinya dia melakukan penyelamatan dari berbagai jenis serangan. Dan yang sangat berbahaya tuh yang warnanya tebal-tebal tuh artinya berbahaya banget. Peluang golnya semakin tinggi dan dia cukup banyak melakukan penyelamatan mustahil. Itu statistik dia di 2018-2019 di Liga Champions. Luar biasa banget. Itu statistik dari Andre Onana teman-teman. Sementara ada juga ya perbandingan ini di tahun 2019-2020 saat itu Kepa lagi bagus-bagusnya. Untuk save percentage di Liga Champions Onana jauh lebih tinggi, 71% dibandingkan Kepa. Save per gamenya mencapai 2, Kepa cuma 1,7. Clean sheet-nya 8 totalnya. Error leading to shot, melakukan kesalahan yang menyebabkan lawan bisa shoot 0 bahkan. Passing akurasinya masih kalah dari Kepa, long ball-nya menang dari Kepa. Jadi memang kelebihannya si Onana ini long ball ya, walaupun sebetulnya selama ini Inzaghi jarang main long ball sih, lebih suka build up dari bawah ya. Kalau menurut jurnalis Italia, dia bilang bahwa I think Samir Handanovic will be number 1 goalkeeper because the Cameroonian is too inconsistent. Jadi kalau menurut si jurnalis Italia ini, si Caressa ini, bahwa Handanovic akan tetap menjadi nomor 1 karena si Onana ini inkonsisten. Gue nggak tahu apakah inkonsisten ini di zaman dulu sebelum scoring apa sekarang nih setelah dia kembali performanya belum sempurna sehingga dia inkonsisten. Dia bilang bahwa Handanovic akan selalu bermain. Onana tidak pernah convince me, tidak pernah meyakinkan saya. Dia bukan dilahirkan untuk tim seperti Inter. Dia terlalu inkonsisten. Wah ini sangat menarik sih, karena Inter sejauh ini tidak pernah salah milih kiper sih. Legasinya selalu bagus dari zaman Pagliuca, terus ke Toldo, habis dari Toldo ke Julio Cesar, habis itu ke Handanovic, mulus banget. Walaupun sempat dulu ada namanya Fontana, Balota dan lain-lain. Tapi gue berharap Andre Onana ini siap mengambil alih tongkat kepemimpinan untuk kiper nomor 1 di Inter. Tapi apapun itu, kalau gue lihat video-videonya, Onana menjadi salah satu pemain yang layak ditunggu-tunggu oleh Serie A sih. Karena dia menampilkan permainan yang menyenangkan ya untuk sisi kiper. Dia berani maju ke depan, umpan-umpannya juga menarik. Jadi salah satu kiper dengan penampilan paling menarik. Khususnya dari kemampuan olah bolanya dia di kakinya dan refleksnya dia. Terakhir gue mau bacain sesi interviewnya dia. Dia bilang, I'm very happy. Saya sangat bahagia bisa menjadi bagian dari keluarga ini. Tidak ada yang bisa saya katakan lagi tentang Inter. Ini adalah great achievement buat saya. Onana juga melanjutkan bahwa I have fantastic relationship with Eto'o. Saya punya hubungan yang luar biasa dengan Eto'o. Ketika saya sedang bermain untuk tim nasional maupun saya sedang ada kegiatan-kegiatan tertentu bertemu dia, kami pasti berbicara tentang Inter. Dan saya selalu mengatakan hal baik untuk Inter. He told me Inter are perfect for me. Dia mengatakan bahwa Inter sangat cocok, sangat sempurna untuk saya, melihat gaya permainan saya seperti apa. When I learned that Inter were interested in me, I didn't have any doubt. Ketika saya mengetahui Inter tertarik dengan saya tidak punya keraguan sedikit pun. Inter adalah klub yang luar biasa. Alah, bisa aja loh. Terus Onana bilang, Inter have had many great goalkeeper in history. Inter punya banyak kiper luar biasa dalam sejarahnya, termasuk the one who is currently playing, termasuk yang saat ini sedang bermain, maksudnya si Handa. Tetapi saya harus membuat sejarahnya sendiri. Saya akan beradaptasi dengan gaya permainan kiper modern. Sepak bola telah merubah gaya kiper modern, khususnya dalam 20 tahun terakhir sudah berbeda sekali gaya permainan kiper. Tetapi Anda sudah melihat bagaimana cara saya bermain dengan kaki, bagaimana personality saya, confidence saya sudah menunjukkan di beberapa tahun terakhir bahwa saya adalah kiper modern.
Terakhir, Onana menegaskan bahwa kami akan berjuang memenangkan semuanya, baik di Italia maupun di kelas internasional, Liga Champions mungkin maksudnya ya. Karena tim ini layak untuk mendapatkan yang terbaik. Kita harus percaya diri untuk bisa mendapatkan itu. Begitu teman-teman untuk Andre Onana. Untuk teman-teman di sini gimana pendapatnya tentang Onana? Kemarin di konten sebelumnya gue udah bahas bahwa ada kemungkinan, ini prediksi media Italia, bahwa Onana akan tampil di Serie A, kemudian si Handanovic akan main di Liga Champions. Tapi Liga Champions kan dikit banget ya. Tapi ada juga yang bilang bahwa Onana akan dicadangin dulu sampai dia menemukan performa terbaiknya. Untuk beberapa pertandingan awal Serie A tetap dikasih Handanovic. Ingat loh, di match kelima, Giornata kelima kita udah ngelawan Milan. Itu siapa tuh yang akan main? Apakah Handa atau Onana nih? Karena ada yang bilang ya itu, ya udah kasih aja dulu Handa di pertandingan awal. Kalau si Onana udah mulai membaik, baru kasih ke Onana untuk tongkat kepemimpinan di Mister Gawang. Tapi kemarin di kolom komen siapa yang ngomong ya, si Mar atau siapa gitu, ada yang bilang harusnya sih Onana dikasih kesempatan dulu di awal-awal. Kita lihat dia berkembang nggak di 5 pertandingan awal atau berapa pertandingan awal. Kalau masih melempem ya udah Handa ambil alih lagi, biarkan Onana berkembang di bangku cadangan. Kalau menurut teman-teman baiknya gimana nih? Banyak nggak di sini yang udah ngeliat video-videonya Onana? Kalau gue sih jujur ini salah satu pemain yang paling ditunggu-tunggu untuk ditonton. Dia sebagai kiper refleksnya luar biasa, kayak si Mike Nan gitu ya, luar biasa. Tapi di satu sisi dia sangat menghibur dari olah bolanya ya, dengan kakinya, dengan passing-passingnya, gocekannya, terus dia berani keluar gawang juga. Wah, gue nggak sabar ngeliat Onana. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.